Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, langsung saja pelajaran kita kali ini adalah akidah akhlak. Temanya akidah Islam. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami dasar dan tujuan akidah Islam. 2. Memahami hubungan unsur-unsur akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Manfaat mempelajari akidah Islam bagi kehidupan: 1. Memberikan ketenangan jiwa. 2. Menjauhkan dari hal yang negatif ke hal positif. 3. Memperoleh petunjuk jalan hidup yang benar. Tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dengan demikian berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. 2. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri ketuhanan, manusia berusaha mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. 3. Memelihara manusia dari kesyirikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali, syirik yang terang-terangan berupa perbuatan, maupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. 4. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Hubungan unsur-unsur akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seorang berakidah Islam, atau lebih mudahnya dia mengakui sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui hubungannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari ketiganya tersebut. A. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedang menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut muslim.
B. Iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkani. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman. C. Ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa, melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dengan demikian, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut muhsin." Ketiga unsur pokok akidah Islam di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketiganya berkumpul dalam satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiganya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang akidah Islam. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lebih dalam lagi bisa kita simpulkan bahwa seorang mukmin bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya dan keihsanannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi akidah akhlak yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.